Pernahkah Anda masuk ke ruangan yang penuh dengan barang-barang orang yang Anda sayangi dan merasakan beban berat yang tak tergoyahkan yang tidak dapat Anda jelaskan? Wawasan Padre Pio tentang pembebasan spiritual. Pernahkah Anda memegang barang milik orang tercinta yang telah meninggal dan merasakan gelombang kehadiran mereka yang luar biasa menyapu Anda? Momen yang membuat jantung berdebar ketika waktu terhenti, dan Anda bisa bersumpah mereka berdiri tepat di samping Anda, meski hanya untuk detak jantung. Di rumah-rumah yang tersentuh oleh kehilangan, laci-laci tetap tak tersentuh, penuh dengan kenangan berharga. Jam tangan seorang ayah yang sudah lapuk, cincin kesayangan seorang ibu, mainan favorit seorang anak. Kita menjaga harta karun ini tetap dekat, percaya bahwa harta itu menjaga hubungan kita dengan orang-orang yang telah hilang. Namun bagaimana jika Padre Pio mengungkapkan bahwa benda-benda ini bisa saja menciptakan rantai tak kasat mata, mengikat kita dan jiwa orang-orang yang kita kasihi yang telah meninggal? Hari ini, saya harus membagikan wahyu mendalam dari Padre Pio yang menantang segala keyakinan kita tentang menjaga harta milik orang yang telah meninggal. Orang suci mistik ini yang diberkati dengan karunia rohani dan kebijaksanaan ilahi yang luar biasa, memahami sebuah kebenaran tentang objek-objek ini yang hanya sedikit orang yang berani mendiskusikannya. Sebuah kebenaran yang mungkin dapat menjelaskan gelombang kesedihan yang tidak dapat dijelaskan, mimpi buruk yang berulang, atau beban berat yang tidak dapat dijelaskan yang menetap di ruangan-ruangan tertentu di rumah Anda. Aku tahu ini menyentuh luka terdalam di hatimu. Sebagai seseorang yang pernah mengubah seluruh ruangan menjadi tempat suci, barang-barang nenek saya sangat memahami rasa sakit yang menyayat hati yang muncul, bahkan ketika saya berpikir untuk melepaskannya. Namun apa yang ditemukan Padre Pio tentang benda-benda ini terlalu penting untuk diabaikan, terutama jika Anda pernah mengalami gangguan emosional atau spiritual yang tidak biasa di tempat tinggal Anda. Sebelum membagikan peringatan ini, peringatan yang telah membawa kesembuhan mendalam bagi banyak keluarga yang berduka, saya ingin Anda mengetahui bahwa pesan ini berasal dari pemahaman dan kasih sayang yang mendalam. Apa yang akan Anda pelajari bukanlah tentang menghapus kenangan berharga atau tidak menghormati mereka yang telah menyeberang. Sebaliknya, hal ini mengungkapkan sesuatu yang jauh lebih kuat, jalan menuju pembebasan spiritual sejati. Jika Anda pernah bertanya-tanya mengapa area tertentu di rumah Anda terasa lebih berat dibandingkan area lain, atau mengapa kenangan akan orang-orang yang Anda cintai terkadang membawa lebih banyak kesedihan daripada kedamaian, tetaplah bersama saya. Wawasan Padre Pio tentang dampak spiritual tersembunyi dari menyimpan benda-benda ini mungkin merupakan hal yang sangat ingin didengar oleh jiwa Anda. Bagi mereka yang mengetik, "Saya membutuhkan kebebasan spiritual" di komentar, saya akan membagikan doa khusus yang Padre Pio sendiri tetapkan untuk menemukan kedamaian dalam proses melepaskan. Sebelum kita mendalaminya, berikan angka 1 di komentar jika Anda siap untuk wahyu yang mengubah hidup, dan tekan tombol berlangganan. Bertahanlah sampai akhir untuk mendapatkan kejutan mengejutkan yang tidak ingin Anda lewatkan. Kebenaran spiritual yang meningkat secara spiritual. Kebenaran tentang objek-objek ini jauh lebih dalam daripada yang berani diungkapkan oleh sebagian besar penasihat spiritual. Hal ini menyentuh esensi bagaimana dunia fisik kita berkelindan dengan dunia spiritual, dan apa yang diungkapkan Padre Pio tentang hubungan ini mengubah kehidupan mereka yang cukup berani untuk mendengarkan. Apa yang dipahami Padre Pio tentang benda-benda fisik jauh melampaui kebijaksanaan konvensional. Selama bertahun-tahun menjalani konseling spiritual, dia menyaksikan banyak kasus di mana kenang-kenangan yang tampaknya tidak bersalah menjadi saluran bagi fenomena spiritual yang tidak dapat dijelaskan. Benda, sering dikatakannya, membawa lebih dari sekadar kenangan. Mereka menyimpan jejak spiritual yang dapat mempengaruhi baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Melalui karunia mistik yang dimilikinya, Padre Pio dapat melihat bagaimana harta benda tertentu menciptakan ikatan yang tak terlihat, seperti jangkar spiritual yang membuat jiwa terikat pada urusan duniawi. Dia mengamati bagaimana cincin kawin seorang ibu yang disimpan dengan hati-hati di dalam kotak perhiasan dapat menjadi sumber malam yang gelisah
dan kecemasan yang tidak dapat dijelaskan, atau bagaimana kursi favorit seorang ayah yang tidak tersentuh sejak kematiannya dapat menciptakan kantong energi besar yang memengaruhi semua orang di rumah. Dalam satu kasus yang sangat menarik, seorang wanita datang menemui Padre Pio dalam keadaan sangat tertekan. Selama 3 tahun setelah kematian suaminya, dia masih menyimpan ruang kerja suaminya persis seperti saat suaminya meninggalkannya. Kacamatanya masih di meja, sandal di kursi, pipa di tempatnya. Dia menderita mimpi berulang di mana dia melihat dia duduk di sana, tidak bisa pergi. Ketika Padre Pio mengunjungi rumahnya di B-Location, dia menyaksikan sesuatu yang mendalam. Tali energi yang terlihat menghubungkan objek-objek ini dengan jiwa suaminya, mencegah peralihan totalnya ke alam spiritual. Dalam 2 Timotius 4 ayat 3 dan 4, sebab akan tiba waktunya manusia tidak tahan lagi dengan ajaran sehat. Sebaliknya, untuk menuruti keinginannya sendiri, mereka akan mengumpulkan sejumlah besar guru di sekeliling mereka untuk menyampaikan apa yang ingin didengar oleh telinga mereka yang gatal. Mereka akan memalingkan telinga dari kebenaran dan berpaling kepada mitos. Benda-benda ini, jelas Padre Pio, dapat menjadi seperti jangkar spiritual yang mengikat baik yang hidup maupun yang mati pada suatu momen yang seharusnya telah berlalu. Ketika kita menolak untuk melepaskan hubungan fisik ini, kita secara tidak sadar menciptakan penghalang bagi rahmat dan penyembuhan ilahi. Persimpangan sains dan spiritual ilmu, pengetahuan tentang energi dan materi, memberitahu kita bahwa segala sesuatu di dunia fisik kita membawa getaran. Namun wawasan Padre Pio lebih dalam lagi dan mengungkap bagaimana benda-benda yang diasosiasikan dengan kematian atau kesedihan yang mendalam dapat menciptakan apa yang disebutnya portal emosional, titik di mana dunia material dan dunia spiritual bersinggungan dengan cara yang tidak selalu bermanfaat bagi dunia manapun. Perhatikan kesaksian Maria yang ibunya telah meninggal dunia 5 tahun lalu. Dia telah mengubah seluruh ruangan menjadi kuil, menjaga segala sesuatu mulai dari pakaian ibunya hingga barang sehari-harinya tidak tersentuh. Saya pikir saya menghormati ingatannya, Maria berbagi. Tetapi setelah mengikuti bimbingan Padre Pio tentang melepaskan, saya menyadari bahwa saya sebenarnya menghalangi kami berdua untuk menemukan kedamaian. Mimpi buruk itu berhenti, dan untuk pertama kalinya, saya merasakan kehadiran ibu saya di hati saya, alih-alih mati-matian mencarinya di barang-barangnya. Tanda peringatan gangguan rohani Padre Pio mengidentifikasi tanda-tanda peringatan spesifik yang menunjukkan kapan harta benda yang disimpan menyebabkan gangguan spiritual. Melalui wawasan mistiknya yang mendalam, ia mengamati pola-pola di rumah-rumah di mana benda-benda milik orang yang meninggal menciptakan apa yang disebutnya stagnasi spiritual. Tanda pertama dan paling umum muncul dalam mimpi Anda, atau ketika orang yang meninggal muncul berulang kali di tempat yang sama, dikelilingi oleh harta benda duniawi mereka. Padre Pio memperingatkan, mereka seringkali menunjukkan kepada kita bahwa mereka terikat pada benda-benda ini. Dia berbicara tentang seorang pengusaha yang tidak menyentuh kantor mendiang ayahnya. Malam demi malam, dia memimpikan ayahnya duduk di depan meja, tanpa henti mengacak-acak kertas, tidak bisa istirahat. Gejala fisik seringkali menyertai keterikatan spiritual ini. Banyak yang melaporkan kelelahan yang tidak dapat dijelaskan ketika memasuki ruangan yang penuh dengan barang-barang milik orang yang dicintai yang telah meninggal. Yang lain mengalami penurunan suhu tubuh secara tiba-tiba, sesak napas, atau rasa melankolis yang luar biasa. Sensasi-sensasi ini, jelas Padre Pio, adalah cara tubuh kita mendeteksi perselisihan spiritual. Sebuah kasus yang sangat mengharukan melibatkan seorang janda muda yang mempertahankan bengkel kerja suaminya persis seperti saat suaminya meninggalkannya. Setiap alat, setiap proyek yang belum selesai tetap berada di tempatnya. Dia mengatakan kepada Padre Pio, tetapi akhir-akhir ini saya mendengar suara-suara dari ruangan itu pada malam hari, seolah-olah dia masih bekerja di sana. Tanggapan orang suci itu lembut namun tegas. Jiwa suamimu mendambakan kemajuan, bukan pelestarian. Benda-benda ini telah menjadi rantai, bukan kenangan yang berharga.
Tanda-tanda emosionalnya juga sama jelasnya. Ketika ingatan akan orang yang meninggal membawa lebih banyak rasa sakit daripada kedamaian, ketika memikirkan mereka selalu mengarah kembali ke objek tertentu daripada esensi siapa mereka, ini adalah indikator keterikatan yang tidak sehat. Ingatanmu yang sebenarnya, Padre Pio mengajarkan, berada di dalam hati, bukan di dalam harta benda duniawi. Mungkin yang paling memprihatinkan adalah konsekuensi rohaninya. Mereka yang mempertahankan keterikatan yang kuat ini seringkali melaporkan merasa terjebak dalam kesedihan, tidak mampu bergerak maju. Doa menjadi sulit, seolah-olah ada penghalang tak kasat mata yang menghalangi mereka dan kenyamanan ilahi. Jiwa mengetahui kapan saatnya untuk melepaskan, kata Padre Pio. Tetapi pikiran seringkali menolak untuk mendengarkan. Namun bukan hanya orang hidup saja yang menderita. Melalui karunia penglihatan rohaninya, Padre Pio menyaksikan bagaimana jiwa-jiwa yang telah meninggal kadang-kadang berlama-lama di dekat harta benda mereka yang terpelihara. Perjalanan rohani mereka tertunda karena keengganan kita untuk melepaskan mereka. Setiap benda yang disimpan dalam kesedihan, dia memperingatkan, dapat menjadi benang dalam jaring yang menjerat kedua dunia. Ajaran gereja dan kebijaksanaan kitab suci. Ajaran gereja Katolik mengenai harta benda dan hubungannya dengan orang yang meninggal mengungkapkan kebenaran rohani yang mendalam yang menggemakan peringatan Padre Pio. Sepanjang berabad-abad kebijaksanaan spiritual, gereja secara konsisten mengajarkan bahwa hubungan kita dengan jiwa yang telah meninggal harus berakar pada doa dan persekutuan spiritual, bukan pada objek fisik. Saint Agustinus, ketika berbicara kepada umat beriman yang bergumul dengan kesedihan, menulis, orang mati tidak hilang dari kita. Mereka hanya tinggal di ruangan yang berbeda di rumah Bapa kita. Metafora yang kuat ini mengingatkan kita bahwa hubungan sejati kita melampaui kepemilikan fisik. Gereja menekankan bahwa meskipun kenangan itu sakral, keterikatan pada benda-benda materi bisa menjadi bentuk pemenjaraan spiritual. Dalam karya pastoralnya, Padre Pio sering merujuk pada kitab suci untuk menjelaskan keseimbangan yang rumit ini. Dalam Matius 6 ayat 21, sebab di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ayat ini menjadi landasan konselingnya bagi mereka yang berjuang untuk melepaskan. Beliau menjelaskan bagaimana ayat ini tidak hanya berlaku pada kekayaan, tetapi juga pada kepemilikan materi apapun yang menarik perhatian dan energi spiritual kita. Katekismus Gereja Katolik mengajarkan bahwa doa dan pengorbanan kita dapat memberikan manfaat yang jauh lebih besar bagi orang yang meninggal daripada menjaga harta benda mereka di dunia. Jiwa umat beriman yang telah meninggal menemukan kedamaian mereka bukan pada apa yang mereka tinggalkan. Padre Pio menjelaskan, tetapi dalam doa dan misa yang dipanjatkan untuk istirahat abadi mereka. Contoh yang sangat mengharukan datang dari sebuah keluarga yang menjaga kamar putri mereka tidak berubah selama 7 tahun setelah dia meninggal. Selama konsultasi spiritual, Padre Pio mengungkapkan bagaimana niat baik pelestarian mereka justru menciptakan apa yang disebutnya kekosongan spiritual. Dia menjelaskan bahwa meskipun gereja menghormati ingatan, gereja mengajarkan bahwa fokus kita harus membantu perjalanan jiwa melalui doa dan karya amal dalam ingatan mereka. Landasan teologis bagi pemahaman ini berasal dari ajaran gereja tentang persekutuan orang-orang kudus, ikatan spiritual yang menyatukan umat beriman di bumi dengan mereka yang berada di api penyucian dan surga. Komuni ini, menurut ajaran Padre Pio, diperkuat bukan dengan berpegang pada benda-benda fisik, namun dengan melepaskannya demi hubungan spiritual melalui doa dan sakramen. Panduan praktis untuk pelepasan Padre Pio memberikan panduan khusus bagi mereka yang siap melepaskan ikatan spiritual tersebut. Pendekatannya menggabungkan tindakan praktis dengan kebijaksanaan spiritual, memastikan baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal menemukan kedamaian dalam proses pelepasan ini. Langkah pertama, tegasnya, harus selalu diawali dengan doa. Sebelum menyentuh benda apapun, beliau menasihati, luangkan waktu untuk berdoa, memohon kekuatan dan hikmah ilahi. Ia merekomendasikan doa yang kuat ini.
Tuhan, berilah aku kekuatan untuk melepaskan apa yang mengikat aku dan orang yang kucintai di bumi, sehingga kami berdua dapat semakin dekat denganmu. Seorang ibu yang berduka pernah bertanya kepada Padre Pio bagaimana memulai proses yang sulit ini. Tanggapannya menjadi landasan ajarannya. Mulailah dengan benda-benda yang memiliki beban emosional paling berat. Biasanya benda-benda inilah yang membuat Anda menangis hanya dengan melihatnya. Benda-benda ini memiliki ikatan spiritual yang paling kuat. Dia menguraikan proses pembebasan 3 tahap. Pertama, kumpulkan benda-benda tersebut di satu tempat dan luangkan waktu untuk mendoakan benda-benda tersebut. Kedua, pilihlah barang-barang yang mempunyai nilai sentimental yang sesungguhnya, namun batasi barang-barang tersebut sesuai dengan kotak kenangan yang kecil. Yang terakhir, pertimbangkan bagaimana barang-barang yang tersisa dapat memberkati orang lain melalui sumbangan amal. Tindakan memberi, jelas Padre Pio, mengubah energi kesedihan menjadi energi cinta dan pelayanan. Dia menceritakan bagaimana sebuah keluarga menyumbangkan pakaian mendiang ayah mereka ke tempat penampungan tunawisma, dan dengan melakukan hal tersebut, kesedihan mereka berubah menjadi rasa memiliki tujuan dan kedamaian. Bagi mereka yang bergumul dengan rasa bersalah karena harus melepaskan, Padre Pio memberikan pemahaman ini. Orang-orang yang Anda kasihi di surga tidak membutuhkan harta benda duniawi ini. Yang paling mereka inginkan adalah pertumbuhan rohani dan kebebasan Anda. Dia menekankan bagaimana setiap benda yang dilepaskan menciptakan ruang bagi rahmat ilahi untuk masuk dan menyembuhkan. Waktu terjadinya proses ini sangatlah penting. Bergeraklah sesuai dengan kemampuan hati Anda, sarannya. Tetapi jangan biarkan rasa takut menghalangi Anda untuk mengambil langkah pertama. Dia menyarankan untuk memulai dengan barang-barang yang lebih kecil sebelum menangani ruang seperti ruangan yang diawetkan atau koleksi barang-barang pribadi. Transformasi melalui melepaskan. Transformasi mendalam yang terjadi ketika kita melepaskan benda-benda milik orang yang sudah meninggal jauh melampaui alam fisik. Padre Pio menyaksikan banyak sekali kasus di mana tindakan melepaskan ini mengawali penyembuhan spiritual yang mendalam, baik bagi mereka yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Kesaksian Clara sangat menyentuh komunitas rohani kami. Setelah kehilangan putra satu-satunya dalam kecelakaan tragis, dia membiarkan kamarnya tidak tersentuh selama 3 tahun. Setiap malam saya masuk ke sana dan duduk di tempat tidurnya, dikelilingi oleh barang-barangnya. Dia berbagi, suaranya bergetar. Mimpi buruk semakin parah, saya terus melihatnya terjebak, tidak mampu melanjutkan hidup. Setelah mengikuti bimbingan Padre Pio, dia memulai proses pelepasan harta miliknya. Malam pertama setelah menyumbangkan pakaiannya ke tempat penampungan remaja, sesuatu yang ajaib terjadi. Aku punya mimpi yang berbeda, katanya. Alih-alih melihat anak saya terjebak di kamar lamanya, saya melihatnya di taman yang indah, tersenyum dan bebas. Dia berterima kasih kepada saya karena telah melepaskannya. Saat itulah saya tahu, menjaga barang-barangnya tidak berarti membuatnya tetap dekat, tapi membuat kami berdua tetap terikat dengan bumi. Transformasi ini terwujud dalam 3 fase berbeda. Yang pertama adalah keringanan fisik. Ruang yang tadinya terasa berat karena duka mulai bernafas kembali. Padre Pio menggambarkan melihat cahaya spiritual kembali ke ruangan di mana benda-benda telah dilepaskan, seperti sinar matahari yang menembus awan badai. Fase kedua melibatkan pembebasan emosional. Mereka yang menyelesaikan proses ini melaporkan adanya perubahan besar dari kerinduan yang menyakitkan ke kenangan damai. Ketika kita berhenti mencari orang yang meninggal di harta benda mereka, jelas Padre Pio, kita mulai menemukan mereka dalam bisikan doa kita dan kehangatan kenangan kita. Fase terakhir dan paling mendalam adalah penyambungan kembali spiritual. Ketika keterikatan material lenyap, ikatan spiritual yang lebih murni pun muncul. Banyak yang melaporkan bahwa mereka merasakan kehadiran orang yang mereka cintai dengan lebih jelas setelah melepaskan harta benda mereka. Jiwa orang yang telah meninggal, ungkap Padre Pio, dapat dengan lebih mudah mengirimkan kepada kita tanda-tanda cinta dan kedamaian mereka jika kita tidak terpaku pada harta benda duniawi mereka. Saat kita menutup perjalanan mendalam ini melalui wawasan transformatif Padre Pio, saya merasa terpukau oleh kebijaksanaan spiritual yang mampu membimbing kita menuju kebebasan sejati.
Refleksi atas ajarannya membawa saya pada pemahaman yang lebih jernih tentang rantai tak terlihat yang sering kita pikul dalam duka, rantai yang terbentuk bukan hanya dari cinta, tetapi juga dari keengganan kita untuk melepaskan benda-benda fisik milik orang yang telah pergi. Pesan Padre Pio bukan tentang menghapus kenangan, melainkan tentang mengangkatnya, mengubah keterikatan duniawi menjadi hubungan spiritual yang menghormati baik yang hidup maupun yang telah meninggal. Wawasan ini menyentuh saya secara pribadi, terutama ketika saya memikirkan kotak kecil berisi barang-barang almarhum kakek saya. Jam tangan tua, sehelai kain sarung usang, dan sebuah tasbih yang selalu ia pegang saat berdoa. Dulu, saya percaya menyimpan benda-benda ini membuatnya tetap dekat, tetapi kini saya menyadari bahwa barang-barang itu mungkin justru menjadi jangkar yang mengikat kami berdua pada momen yang seharusnya telah berlalu. Kisah Clara, Maria, dan orang-orang lain yang mengikuti bimbingan Padre Pio begitu menggugah, menunjukkan bahwa melepaskan bukan berarti melupakan, melainkan mempercayakan cinta kita pada kasih yang lebih tinggi, yang melampaui dunia material. Keberanian mereka menginspirasi saya untuk mengambil langkah pertama, dimulai dengan satu benda dan doa untuk kekuatan. Pelajaran terbesar yang saya petik dari kebijaksanaan Padre Pio adalah kekuatan dari pelepasan yang disengaja. Dalam budaya Indonesia, kita seringkali diajarkan untuk menghargai warisan keluarga, termasuk benda-benda yang menyimpan kenangan orang-orang terkasih, karena melepaskannya terasa seperti kehilangan bagian dari sejarah kita. Namun Padre Pio mengajak kita untuk melihat dari sudut pandang baru. Penyembuhan sejati datang ketika kita melepaskan apa yang membebani hati. Ini bukan sekadar merapikan ruangan, tetapi membersihkan jiwa, membuka ruang untuk kedamaian, rahmat, dan hubungan yang lebih dalam dengan mereka yang telah berada di surga. Sebagai contoh, menyumbangkan sarung kakek saya ke masjid setempat bisa mengubah kehilangan pribadi saya menjadi kehangatan bagi orang lain. Sebuah efek riak dari kasih yang terasa lebih bermakna untuk menghormati memorinya. Proses 3 tahap Padre Pio, mengumpulkan, memilih, dan menyumbangkan, merasa seperti peta praktis yang bisa saya terapkan. Tidak hanya pada barang-barang kakek, tetapi juga pada aspek lain dalam hidup, di mana saya terlalu berpegang erat. Ini adalah pengingat bahwa kemajuan, bukan pelestarian, adalah yang didambakan oleh jiwa kita dan jiwa orang-orang yang telah pergi. Menerapkan pelajaran ini dalam kehidupan sehari-hari, saya terkesan oleh betapa universalnya ajaran ini. Baik itu melepaskan benda fisik, memaafkan luka masa lalu, atau merelakan impian yang sudah usang, tindakan penyerahan membuka pintu menuju pertumbuhan spiritual. Di Indonesia, di mana nilai-nilai kekeluargaan dan tradisi begitu kuat, seruan Padre Pio untuk menyederhanakan dan melepaskan terasa revolusioner, namun membebaskan. Saya akan memulai dari yang kecil, seperti yang ia sarankan. Minggu ini, saya akan memilih satu barang dari kotak kakek, berdoa atasnya, dan menyumbangkannya dengan niat tulus. Saya juga akan berkomitmen pada doa 7 hari Padre Pio. Tuhan berikan saya kekuatan untuk melepaskan apa yang mengikat, untuk menjaga hati saya tetap berlabuh pada iman. Proses ini bukan hanya untuk saya, tetapi juga untuk jiwa kakek, memastikan perjalanannya di keabadian tidak terbebani oleh keterikatan duniawi saya. Saya juga terinspirasi untuk lebih sengaja menjalankan amal, baik itu menyumbang pakaian, menyisihkan waktu untuk membantu komunitas, atau mempersembahkan doa untuk penyembuhan orang lain. Tindakan ini, seperti yang diajarkan Padre Pio, mengubah duka menjadi kasih, menciptakan warisan yang lebih abadi daripada benda apapun. Perubahan emosional dan spiritual yang digambarkan Clara setelah melepaskan barang-barang anaknya adalah sesuatu yang ingin saya alami. Pergeseran dari kerinduan yang menyakitkan menuju kenangan yang damai, di mana saya merasakan kehadiran kakek di hati saya, bukan dalam kotak berdebu. Perjalanan ini juga mengajarkan saya pentingnya komunitas. Menempuh jalan ini sendirian bisa terasa menakutkan, tetapi mengetahui bahwa ada orang lain di luar sana yang bergumul dengan pertanyaan spiritual yang sama memberi saya kekuatan. Komunitas kita yang diikat oleh nilai-nilai kekeluargaan dan keimanan adalah tempat di mana kita bisa saling mendukung.
Oleh karena itu, saya mengundang Anda untuk bergabung dengan saya dalam transformasi suci ini. Jika kebijaksanaan Padre Pio telah menyentuh hati Anda, luangkan waktu untuk menyukai video ini dan membagikannya kepada seseorang yang mungkin membutuhkan pesan ini. Bisa jadi ini adalah dorongan yang mereka perlukan untuk menemukan kedamaian. Berlangganan saluran kami untuk mendapatkan lebih banyak wawasan yang akan membimbing perjalanan spiritual Anda. Dan tulis, saya memilih kebebasan di kolom komentar di bawah. Saat Anda melakukannya, saya akan mengirimkan doa kuat Padre Pio untuk pembebasan spiritual, bersama dengan panduan harian untuk membantu Anda mulai melepaskan apa yang mengikat Anda. Bayangkan efek riak jika kita semua mengambil langkah ini bersama-sama. Rumah-rumah dipenuhi cahaya, hati terbebas dari beban, dan jiwa baik di sini maupun di surga, bebas untuk melesat. Jangan tunda lagi untuk memutus rantai tak terlihat ini. Orang-orang terkasih Anda di surga sedang mendukung Anda dan saya juga. Mari kita hormati mereka dengan hidup penuh, mengasihi dengan tulus, dan mempercayakan ikatan abadi yang tak bisa digantikan oleh benda apapun. Klik tombol suka, bagikan video ini, dan mari kita jalani jalan menuju kebebasan bersama.